Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tua. Selamat datang di kawasan Kota Tua Jakarta. Virtual tour kali ini kita akan menjelaskan tentang alur keluar masuk pengunjung menuju ke kawasan Taman Fathahillah, kawasan Kota Tua Jakarta. Jadi pertanggal 20 Juni 2020, kawasan Taman Fathahillah, kawasan Kota Tua Jakarta hanya menyediakan 2 pintu masuk dan 1 pintu keluar, yaitu pintu masuk Lorong Pecinan dan pintu masuk Taman Kota Intan serta pintu keluar Lorong Batavia. Mau tahu keseruan virtual tour kita kali ini? Ayo ikuti saya masuk ke dalam. Demi kenyamanan dan keamanan pengunjung, setiap pengunjung dicek suhu tubuhnya menggunakan termometer gun oleh petugas UPK Kota Tua dan mencuci tangan. Serta tetap physical distancing. Sekarang kita melewati Lorong Pecinan. Di sepanjang lorong ini kita akan disuguhi bangunan bersejarah di sebelah kanan dan kiri. Salah satunya adalah Gedung Kertaniaga. Gedung ini didirikan pada tahun 1912 oleh Ed Kuipers and Full Suite. Saat ini gedung digunakan untuk kafe dan resto, serta di ujung dari Kertaniaga ini ada modern museum yaitu Magic 3D Art Museum. Di sebelah kanan ada Museum Sejarah Jakarta. Setelah selesai masuk ke dalam Museum Sejarah Jakarta, kita bisa beristirahat di kafe resto yang ada di depan pintu masuk dan keluar Museum Sejarah Jakarta ini. Ada Cafe Historia, Kedai Seni, dan Malakator. Setelah berjalan 100 meter, kita akan menjumpai Taman Fathahillah. Taman Fathahillah ini memiliki pesona yang luar biasa dengan ornamen berupa bangunan bersejarah di sekelilingnya, yaitu museum sejarah, museum keramik, museum wayang, dan lainnya. Di depan kita ini ada Museum Sejarah Jakarta, bangunan paling megah, paling penting di sekitar Taman Fathahillah. Pada masanya, bangunan ini merupakan kantor gubernur yang bisa dibuktikan dengan tulisan Governor's Kantor di atap dari bangunan tersebut, atau bisa disebut juga dengan Stadium Place. Segala keputusan dan penetapan peraturan yang dihasilkan pada masa itu dari pimpinan diambil di dalam gedung ini. Di sebelah kanan dari Museum Sejarah ini terdapat Museum Seni Rupa dan Keramik yang pada masanya digunakan sebagai gedung Van Justice atau Van Justice Building. Di sebelah kiri ada Museum Wayang yang dahulunya merupakan gereja, yaitu Old Holland Square. Nah, di depan ini ada bangunan yang sangat menarik, yaitu air mancur yang merupakan sumber mata air sebagai sumber kehidupan masyarakat pada masa itu. Yang tidak kalah menarik dari air mancur ini adalah pola batu andesit yang ada di bawah kaki saya. Pola ini merupakan refleksi dari alur masyarakat sekitar yang melewati Taman Fathahillah menuju mata air ini maupun sebaliknya. Dan bentuk dari pola inilah cikal bakal lambang unit pengelola kawasan Kota Tua Jakarta itu dibentuk. Selain mengetahui sejarah kawasan ini dengan mengunjungi museum-museum yang ada, kita bisa melakukan aktivitas wisata lainnya yang di sini, yaitu menggunakan sepeda ontel, foto dengan manusia patung, dan menikmati musik yang disuguhkan oleh komunitas yang ada di Kota Tua. Sekarang kita menuju ke pintu keluar Lorong Batavia. Ya, inilah satu-satunya pintu keluar yang ada di sekitaran Taman Fathahillah. Di Lorong Batavia ini yang berada di antara Gedung Jasindo dan kantor Pos Indonesia, kita dapat menjumpai meriam Cijagur dan monumen rel tram. Jadi dulu salah satu transportasi yang digunakan di Batavia ini adalah tram. Di akhir dari pintu keluar Lorong Batavia, kita menjumpai bangunan bersejarah yang cukup megah, yaitu Dasar Musin Konser. Perlu diketahui Dasar Musin Konser adalah bangunan milik dari Dasar Musin. Nah, Dasar Musin ini adalah importir mobil terkaya pada masanya.
Ini dia pintu lorong Kota Intan. Jadi untuk para pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadinya dan memarkirkan kendaraannya di Taman Kota Intan yang berada di Jalan Cengkeh, bisa menggunakan pintu ini sebagai akses masuk ke Taman Fathahillah. Kali Besar, daya tarik wisata lain selain Taman Fathahillah yang ada di kawasan Kota Tua Jakarta. Kali Besar ini dikelilingi oleh bangunan bersejarah yang begitu megah, yang sebelumnya digunakan sebagai kantor-kantor perdagangan, asuransi, dan lainnya. Dahulu kawasan ini adalah distrik business center atau ya kalau sekarang di Jakarta itu SCBD. Jadi banyak perahu lalu lalang untuk membawa komoditi dari Sunda Kelapa menuju ke daerah kawasan tengah kota Batavia pada masa itu. Dan yang tidak kalah menarik dari Kali Besar ini pada masanya adalah ajang pamer para konglomerat dan saudagar yang ada di sekitar kawasan Batavia pada masa itu. Bagaimana cara mereka pamer? Ya, mereka pamer dengan menggunakan kapal-kapal mereka yang bagus dan ya menarik perhatian orang di sekitarnya. Dan mereka melakukan itu di waktu sore hari. Di belakang kita ada toko merah, bangunan yang paling bersejarah di kawasan Kali Besar ini dan memiliki banyak misteri tentang ya keberadaan bangunan itu sendiri. Sekian virtual tour kita hari ini. Kita lanjut dengan virtual tour selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan jaga Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat virtual, sampai ketemu lagi.